tidak menghalalkan segala cara. Refleksi pagi 1048. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke Hanas dan kemudian ke Kayafas. Setelah itu, Yesus dibawa ke Pilatus sebagai perwakilan Roma untuk diadili. Mari baca kisahnya di Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Saudara-saudara, di pagi hari perayaan Paskah, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Ironis sekali, karena kebencian kepada Yesus, pengadilan yang dianggap najis tetap saja digunakan oleh pemimpin agama Yahudi demi menghukum mati Yesus. Atas nama agama, segala cara yang jahat dan licik dihalalkan demi mencapai tujuan. Memang ironis. Saudara-saudara, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan rupanya bisa saja terjadi di kalangan orang beragama, seperti halnya yang terjadi pada zaman Yesus. Atas dasar kebencian, iri hati, ketersinggungan, jaga gengsi, rasa tidak suka, bahkan nafsu kejar harta, seseorang yang beragama, bahkan pimpinan agama, bisa saja bertindak sewenang-wenang terhadap sesamanya. Agama yang seharusnya membawa kedamaian, kebenaran dan keadilan justru membawa malapetaka bagi sesama. Ini hal yang haruslah diwaspadai oleh setiap orang yang beragama, termasuk orang Kristen. Janganlah sampai alasan agama justru menjadikan orang Kristen menjadi tidak mengasihi sesamanya. Marilah kita mawas diri dan cepat bertobat. Mendorong keadilan dalam kebenaran. Refleksi pagi 1049. Dari Imam Besar Kayafas, Yesus dibawa oleh otoritas agama Yahudi ke Pilatus untuk diadili. Apa yang kemudian dilakukan Pilatus? Mari lihat Yohanes 18 ayat 29 dan 30. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Saudara-saudara, orang Yahudi rupanya tidak mau menajiskan diri untuk masuk ke ruang pengadilan. Meskipun demikian, Pilatus tetap menemui otoritas agama Yahudi itu di luar. Hanya saja, walaupun tanpa bukti, otoritas Yahudi tetap saja menuduh Yesus sebagai penjahat yang layak dihukum. Otoritas agama telah bertindak sewenang-wenang dengan tuduhan yang tanpa dasar. Saudara-saudara, kesewenang-wenangan telah terjadi di saat otoritas agama Yahudi ingin membungkam Yesus Kristus dan menuduhnya sebagai seorang penjahat. Karena kebencian, otoritas agama telah mengatasnamakan Allah untuk melawan kebenaran. Bukankah ini adalah sebuah ironi? Agama yang seharusnya membawa kebaikan dan kedamaian justru membawa ketidakadilan dan kebohongan. Oleh sebab itu, wahai orang Kristen yang memegang otoritas, baik di gereja maupun di masyarakat, bertindaklah adil dan benar di dalam takut akan Allah. Marilah kita selalu mawas diri dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan berlaku sewenang-wenang. Ingatlah, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil terus menilik kita semua.
Tetap setia walau ada konspirasi jahat. Refleksi pagi 1050. Walaupun Yesus dituduh sebagai penjahat oleh otoritas agama Yahudi, tetapi Pilatus rupanya tidak percaya akan hal itu. Mari kita lihat sikap Pilatus di Yohanes 18 ayat 31 dan 32. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara, Pilatus sadar bahwa orang Yahudi hendak menggunakan dia untuk membunuh Yesus. Di dalam konspirasi jahat pimpinan Yahudi ini, rencana agung Allah tetap digenapi. Yesus memang tetap akan ditinggikan di kayu salib dan mati demi penebusan dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, sesuai dengan perkataan Kristus di Yohanes 3 ayat 14, Anak Manusia memang akan ditinggikan, yang menunjukkan cara kematiannya karena disalibkan dan bukan karena dirajam seperti cara Taurat. Di atas semua kelicikan manusia, Allah tetap memegang otoritas atas segala hasil dari setiap konspirasi jahat, karena tidak ada satu perkara pun yang terluput dari otoritas Allah. Oleh sebab itu, marilah kita tetap yakin bahwa kalaupun ada rencana jahat, tidak satu hal pun yang lepas dari pengawasan Tuhan. Di dalam ketaatan orang percaya kepada Allah, rencana jahat akan diubahkan menjadi suatu hal yang indah di mata Allah pada waktu Allah. Kita hanya tetap perlu setia dalam ketaatan kita untuk melakukan segala sesuatu di jalan Tuhan. Maukah kita? Tidak memperalat politik untuk egoisme agama. Refleksi pagi 1051. Apa yang ditanyakan secara khusus oleh Pilatus tentang diri Yesus di pengadilannya? Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 33 dan 34. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Saudara-saudara, tuduhan tentang Yesus sebagai raja orang Yahudi hanya akan menjadi persoalan bagi pemerintah Roma bila ini bersifat politis. Bila tuduhan ini hanya terkait urusan agama, maka sebenarnya ini bukanlah urusan pemerintah Roma. Karena ambisi jahat, pimpinan Yahudi sudah memperalat politik untuk kepentingan agama. Tidak hanya di zaman Yesus, di zaman sekarang pun, karena ambisi dan egoisme kelompok, politik bisa kemudian dipakai untuk egoisme agama. Mencampur adukan antara urusan agama dan urusan politik demi kepentingan pribadi atau kelompok memang bisa menimbulkan permasalahan besar. Agama yang seharusnya membawa damai bagi semua justru bisa membawa petaka bagi sesama bila ada ambisi agama yang tidak sehat. Karena diperalat, politik yang semestinya membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua akhirnya justru membawa kebohongan dan petaka. Oleh sebab itu, marilah kita menempatkan politik sebagai sarana agama untuk mengasihi sesama. Bisakah
bukan kebencian, tetapi kebenaran dan keadilan. Refleksi pagi 1052. Pilatus ingin tahu apakah Yesus itu Mesias politik. Apa tanggapan Yesus? Mari lihat Yohanes 18 ayat 35 dan 36. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Saudara-saudara, dengan tegas Yesus menyatakan bahwa ia bukan pemimpin pemberontakan karena kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus bukanlah Mesias politik. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia demi penebusan dosa. Saudara-saudara, karena apa yang diperbuat Yesus Kristus itu bukanlah upaya pemberontakan terhadap pemerintah Roma, maka seharusnya lah Yesus tidak perlu diadili. Hanya saja kebencian pimpinan Yahudi telah mendorong mereka untuk bertindak sewenang-wenang terhadap Yesus, sehingga mereka harus mencari-cari alasan untuk menghukum Yesus. Kebencian telah membutakan mata mereka terhadap kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, janganlah ada kebencian di hati kita, karena kebencian hanya akan menghasilkan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Marilah kita memupuk sikap kasih kepada sesama. Di dalam kasih, kebenaran dan keadilan akan bertumbuh subur. Ayo kita periksa hati dan pikiran kita. Ikut membangun kerajaan Allah di bumi. Refleksi pagi 1053. Pilatus menyindir Yesus walaupun ia tahu bahwa Yesus Kristus bukanlah ancaman bagi Roma. Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudara-saudara, Yesus Kristus, Sang Anak Allah, memang datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah dan memberi kesaksian tentang kebenaran Allah. Hanya mereka yang menyukai kebenaran akan mendengarkan Yesus Kristus. Saudara-saudara, secara tegas Yesus Kristus telah mengungkapkan bahwa Ia datang untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini dan untuk menyatakan kebenaran Allah. Hanya saja sayangnya, di sepanjang segala abad, banyak pengikut Kristus yang kemudian terobsesi untuk membangun kerajaan dunia dengan segala kegemerlapannya. Bukannya membawa damai, upaya ini seringkali justru membawa derita dan petaka, karena orang Kristen akhirnya justru menabur kebencian dengan ambisi, sikap dan perilaku mereka yang jahat. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan bertobat bila gemerlap dunia telah mengobsesi kita, sehingga kita tidak peduli sesama kita lagi. Marilah kita menghadirkan kerajaan Allah melalui kesaksian kita.
tidak membenci dan berprasangka buruk. Refleksi pagi 1054. Apa yang terjadi dalam pengadilan Yesus oleh Pilatus bila ketidakadilan merajalela? Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 38b sampai 40. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Saudara-saudara, Yesus dinyatakan tidak bersalah. Tetapi karena kebencian kepada Kristus, orang Yahudi telah bersikap tidak benar dan tidak adil dengan memilih yang jahat. Saudara-saudara, kebencian dan prasangka buruk kerap kali membuat orang beragama bisa bertindak tidak benar dan tidak adil. Kesewenang-wenangan atas nama agama kemudian dilakukan sehingga agama malah kemudian menjadi sarana untuk berbuat jahat. Inilah hal ironis yang tidak hanya terjadi di zaman Yesus, tetapi ini terjadi terus sampai masa kini. Bagaimana kemudian kita sebagai orang Kristen menanggapinya? Apakah kita juga melakukan hal seperti itu? Ayolah kita sadar dan bertobat. Marilah kita belajar membasmi akar kebencian dan prasangka buruk terhadap orang yang berbeda dengan kita. Sulitkah? Tentu sulit. Mungkinkah? Tentu mungkin bila kita mau bersandar pada kekuatan Allah. Maukah kita?